MG Listeners, hari ini Presiden beserta 34 kepala daerah seluruh Indonesia berkumpul di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam seremoni ini, ke-34 kepala daerah memberikan tanah dan air untuk dikumpulkan dalam kendi. Lalu bagaimana Smart City ke depan di Ibu Kota Negara Nusantara, baik infrastruktur maupun transportasi ke depan, dan akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain? Saat ini saya sudah terhubung dengan ahli tata kota Muhammad Jehansyah Siregar dan juga tim Visi Indonesia 2033. Selamat siang Bang Jehansyah. Selamat siang Mbak Lia. Apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Bang bisa bergabung di MG Radio sore hari ini. Sama-sama. Saya ingin mengetahui kira-kira dari prosesi Kendi Nusantara di titik nol IKN Nusantara tadi, bagaimana Abang melihat ini penandanya apa? Apa sih yang ingin disimbolisasikan? Iya. Pertama-tama ini adalah suatu budaya yang boleh dikatakan tuh khas Indonesia ya. Kita berkumpul, bermusyawarah, bermufakat begitu untuk menjalankan suatu tujuan berbangsa bernegara. Ini sudah sejak awal berdirinya bangsa ini selalu seperti itu. Nah, ini langkah Pak Presiden Jokowi dengan mengundang seluruh kepala daerah untuk bersama-sama membuat satu acara, katakanlah ya semacam kalau di daerah itu, kalau di Medan itu upah-upah namanya, kalau di daerah lain selamatan. Nah, ini menandakan suatu upaya pemerintah sekarang itu untuk menjadikan pembangunan IKN ini menjadi agenda bangsa, menjadi agenda nasional ya. Justru ya berbagai masalah politik yang selama ini mendera bangsa ini bisa selesai. Ini justru momentum bagaimana IKN itu menjadi pemersatu bangsa. Nah, dengan dukungan semua daerah, masyarakat di Kalimantan justru mendapatkan satu penghargaan bahwa di Kalimantan Timur itulah ya bangsa Indonesia ini bersepakat ya untuk memulai suatu pembangunan baru, membangun peradaban baru begitu. Jadi jangan dipertentangkan lagi antara pusat dan daerah, mana ini kok kemarin ini kepala otorita IKN-nya kok bukan orang daerah. Nah, itu hal yang teknis lah itu. Iya. Jadi ini simbol kebersamaan, kesepakatan untuk bersama-sama membangun Indonesia di ibu kota baru gitu ya Bang ya, kurang lebih. Betul, betul. Nah, banyak orang kan juga berharap desain IKN Nusantara ini nantinya akan menjadi percontohan seperti yang juga telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa kali, bahwa dia berharap sekali bahwa pembangunan ini Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh pembangunan kota masa depan di seluruh tanah air. Nah, dari kacamata Bang Jehan, apakah ini termasuk dalam visi Indonesia 2033? Iya, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan memang sejak tahun 2008 ya itu kita mengusulkan sebagai suatu strategi untuk memeratakan pembangunan Indonesia. Ya, secara wilayah kita ketahui pembangunan di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek itu sudah demikian pesatnya dan melampaui daya dukung Pulau Jawa dan Jabodetabek khususnya ya, yang dihuni lebih 65% penduduk. Nah, secara kewilayahan memang banyak perdebatan apakah harus IKN-nya yang pindah, kenapa bukan kawasan ekonomi, pelabuhan, kawasan industri dan lain-lain. Nah, itu juga dikatakan sebagai desentralisasi, konsentrasi pembangunan. Tapi perjalanan bangsa kita, pembangunan selama lebih kurang 40 bahkan 50 tahun ini
tidak efektif itu pembangunan yang kawasan-kawasan ekonomi itu untuk meredam ya, bukan tidak ada pembangunan. Kita ketahui di Batam terjadi pembangunan, di Sumatera Utara, di banyak daerah-daerah ya. Tapi Betul. laju pembangunan di Jabodetabek dan di Pulau Jawa tetap yang paling cepat. Nah, ini secara teoritis pembangunan kota dan wilayah, bahwa untuk negara-negara Asia Tenggara khususnya itu ya, nah Iya. ini dicobakan ya, bahwa ibu kota negara itu adalah satu generator pembangunan kawasan yang paling efektif. Karena dari pembangunan IKN ini nanti akan ikut wakil dari negara-negara sahabat ya untuk pindah ke sini. Nah, nanti diikuti pula oleh para headquarters ya, perusahaan-perusahaan internasional untuk mengikuti di mana kedutaan besar negara sahabat itu berada. Dan seterusnya kawasan industri juga akan mengikuti itu. Oke. Jadi artinya tim visi Indonesia 2033 siap untuk menjembatani harapan-harapan ini juga dan sejalan gitu ya Bang Jehan. Ya, kita semakin mendorong, semakin mengambil sisi positif dari usulan kita yang direalisasikan pemerintah dan siap untuk terus mengawal dalam arti kemungkinan-kemungkinan ketidakefektifan ya satu rencana, satu pengembangan yang misalnya lebih banyak dikhawatirkan banyak pihak itu berorientasi proyek, hanya berorientasi bisnis lahan. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, ini dengan Pak Presiden membentuk otorita IKN dan dipilihnya ketua dan wakil ketua, ini sudah harus objektif semuanya. Jadi kekhawatiran itu sudah mulai harus kita arahkan ke arah yang lebih positif. Baik. Bagaimana banyak sekali langkah-langkah ya yang bisa dilakukan untuk menghindari kekhawatiran itu. Jadi meskipun sekarang ini ada yang mengkritisi, oh itu wakilnya kan dari Sinarmas Land. Betul. Ya sudah, itu background bahwa yang jago dalam pengembangan kawasan ya memang dari kalangan developer. Betul. Tapi ketika dia sudah bekerja untuk negara, selesai urusan dia dengan bisnis properti. Ya, nah semua mata akan melihat. Ya, tidak gampang untuk namanya konflik of interest ya. Otorita IKN ini seluruh pengamat di berbagai bidang, seluruh perusahaan, bisnis, segala macam kelompok masyarakat itu akan mengawasi. Nah, disinilah saatnya Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu itu bekerja dengan dada merah putih begitu ya, dengan keahlian yang profesional. Nah, mudah-mudahan ini positif untuk kita bisa merencanakan pembangunan IKN ini secara terencana dengan baik. Menarik tadi Bang Jehan sampaikan bahwa kita bisa membuat banyak sekali mekanisme untuk mengawasi kinerja otorita baru ini. Iya. Nah, apa sih kira-kira kalau dari pandangan Bang Jehan yang bisa dilakukan untuk cara-cara monitoringnya ini misalnya? Ya, misalnya komunikasi. Tentu dengan adanya otorita IKN ini, berbagai kritik, pendapat, pandangan, dan lain-lain itu sudah semakin mengarah. Kalau sebelumnya kan orang bingung ini mau ke Menteri Bappenas atau Menteri PUPR atau ke Pak Presiden atau kemana ini ya. Betul, iya. Nah, masing-masing punya tugas masing-masing dulu, agak fragmented lah begitu. Nah, sekarang sudah fokus. Nah, jadi bagaimana misalnya menyiapkan satu master plan yang disepakati semua pihak dan betul-betul objektif. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari otorita IKN. Nah, kalau saya mengusulkan otorita IKN atau didukung oleh siapalah begitu ya, membentuk sebuah forum komunikasi. Ya, untuk mengkanalisasi berbagai pandangan ini. Banyak sekali isunya. Sosial, ekonomi, pembangunan fisik, lingkungan, prasarana infrastruktur, belum bicara pelestarian hutan, ya, air bersih dan lain-lainnya. Banyak sekali isu-isu karena kalau kita bicara kota baru, apalagi ibu kota negara baru, itu kehidupan baru. Betul. Itu satu masa depan Indonesia yang baru. Jadi semua aspek, semua sektor itu perlu dibahas dengan baik. Jadi
ada semacam forum yang untuk jadi mungkin semacam kalau hari ini kita seperti kita lihat misalnya contoh di penanganan pandemi COVID-19 mungkin ya Bang, semacam itu. Iya, Jadi ada iya, integrasi, kemudian semua unsur tergabung. Cara lain mungkin yang terpikirkan Bang Jehan untuk pengawasan, mungkin orang masih akan iya, tetap masih mungkin ini ya tadi seperti Bang Jehan sampaikan, ini mungkin hanya by project atau semata-mata untuk project aja. iya. Iya, jadi selain forum tadi, itu kan secara umum ya seluruh lapisan masyarakat diakomodasi pandangan-pandangannya, kritiknya dan sebagainya. Nah, satu lagi yang diperlukan itu adalah sebuah katakanlah kelompok ahli begitu ya, Iya, satu tim ahli dari berbagai bidang ya, yang iya, bekerja memang untuk memikirkan detail dari rencana IKN ini. Jadi kalau di perusahaan developer itu biasanya ada satu divisi perencanaan. Nah, ini divisi perencanaan IKN ini menurut saya nggak bisa biasa-biasa saja begitu ya. Ini diperlukan satu desain tim ahli ya. Jadi tim itu perlu didesain loh ya. Tim ahli itu perlu didesain. Suatu desain tim ahli yang sangat baik gitu ya, bekerja sama keahlian misalnya dalam pembangunan kota saja itu ada ahli infrastruktur, ada ahli transportasi, ada ahli permukiman, ada ahli pertanahan, ahli tata ruang. Jadi bukan hanya ahli tata ruang perkotaan saja, bukan ya. Pembangunan kota, bukan hanya perencanaan tata ruang kota. Ya. iya, Nah itu luas sekali. Belum lagi kita bicara di bidang sosial, sosiologi perkotaan. Ya. Nanti bicara bagaimana persiapan keluarga-keluarga ASN yang pertama kali pindah di sana. betul. Itu perlu ada penyiapan, bukan hanya menyiapkan prasarana fisik, oh anaknya sekolah, bangun sekolah, bukan. Ya ini untuk orang pindah secara massal begitu, dalam waktu yang sama, itu perlu satu, kalau saya ya, itu satu visi hidup bersama yang baru. Betul. Visi hidup bersama yang baru. Ya kita bayangkan aja lah kalau keluarga kita diminta pindah di suatu daerah yang baru begitu ya. Iya, Tentu kita kan gampang ya. Oh ini tetangganya siapa? Ini tinggalnya di mana? Tiap harinya betul. nanti bagaimana begitu ya. Nah ini perlu satu penyiapan psikologi sosial masyarakat. Nah ini perlu disiapkan bukan nanti pas saat pindah 2024-nya misalnya ya. Bukan, ini dari sekarang disiapkan konsepnya seperti apa, timnya nanti seperti apa, apakah nanti keluarga-keluarga muda, ya, Iya, apakah keluarga menengah, ya, dengan anak udah remaja yang dari keluarga-keluarga ASN ini, yang iya. pindah nanti ini kelompok yang mana nih? Ini kan ada psikologinya itu ada family development namanya. Oke. Nah itu perlu disiapkan. Itu hanya satu aspek saja. Saya katakan tadi ada banyak aspek lah. Banyak Gitu ya. aspek betul. Ini perlu ada satu desain tim ahli yang baik gitu. Jadi memang perlu ada semacam para ahli yang tergabung di satu grup tertentu misalnya gitu ya, Bang Jehan. Ya, grupnya ini didesain oleh otorita IKN. Betul. Nah, Karena harus official ya. iya. Dari penjelasan Bang Jehan tadi, apakah bisa saya simpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini memang masuk dalam visi Indonesia 2033? Dan apa saja sih visi lainnya kalau memang ini pemindahan ibu kota negara masuk dalam visi Indonesia 2033? Apakah visi-visi lainnya bisa dijelaskan juga pada kami? Ya, jadi pada dasarnya visi Indonesia 2033 itu 25 tahun ditambah dari tahun 2008. Jadi satu rencana jangka panjang. Kita melihat pada saat itu kondisi kehidupan terutama di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, ya, Palembang, Batam, Makassar, itu disebut sebagai metropolitan area. Iya. Itu sangat tidak berkualitas. Ya, berbagai masalah kotanya begitu menekan ya, dalam arti kerugian fiskal anggaran pembangunan, masalah sosial masyarakatnya, kemiskinan, permukiman kumuh, kemacetan transportasi, polusi udara dan sebagainya. Nah, dengan latar belakang seperti itulah kita menyusun suatu visi ke depan agar pembangunan
Indonesia ini lebih berkualitas dalam arti menyediakan satu lingkungan kehidupan yang baik dan sehat. Baik. Dan ini menjadi amanat pasal 28H UUD 45 loh. Iya. Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, untuk itulah salah satunya itu adalah, ini ternyata epicentrum, simpul ataupun titik utama pembangunan itu ada di Jakarta ternyata. Jadi sekitar 60-70% perputaran uang di Indonesia ini ada di Jakarta. Baik. Nah, ini yang perlu kita urai, begitu ya. Salah satunya adalah fungsi ibu kota negara. Karena ini government driven ya. Betul. Government driven itu nggak bisa dia menyuruh-nyuruh perusahaan swasta untuk pindah begitu saja, begitu ya. Dia harus memberikan satu leading ya, harus lead the development. Iya. Nah, itulah salah satunya kita usulkan IKN itu di Kalimantan Timur ya, dan ya alhamdulillah usulan kita tuh tepat menjadi satu landasan analisis ya. Iya. Bahwa memang di sanalah yang sesudah dievaluasi, di studi visibility-nya itu paling sesuai, karena kita memang udah perkirakan tuh daerah Penajam Pasir Utara itu yang datarannya itu keras ya, bukan lahan gambut ya, lebih tinggi dia. Iya. Nah, sejalan dengan itu juga kita mengusulkan yang namanya pembangunan Minapolitan. Nah, ini dari Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah mulai, tapi belum cukup maksimal lah gitu ya. Iya. Membangun kota-kota baru berbasis ekonomi kelautan. Nah, itu terutama di Indonesia bagian timur. Oke. Dan kemudian kita juga agendakan waktu itu agropolitan ya. Iya. Nah, ini bisa dikombinasikan sebenarnya dengan pembangunan IKN ya di Kalimantan. Karena banyak sekali lahan subur pertanian di Pulau Jawa ini sudah mengalami konversi lahan gitu. Oke. Nah, dan dari situ semua barulah kita bisa menata ini yang tadi dikatakan kota-kota metropolitan yang udah, ya kalau bahasa Sundanya pabalatak begitu ya, yang udah berselemak kata orang Medan ya kan. Nah, disitulah kita juga punya strategi. Ini juga menjadi masukan bagi Kementerian Teknis ya, yaitu PUPR ini ya, Cipta Karya Perumahan. Nggak bisa lagi menangani permukiman kumuh itu piecemeal ya, melalui proyek-proyek MCK, bangun jalan setapak, bukan begitu. Ya, kita usulkan waktu itu yang secara komprehensif itu adalah redevelopment, resettlement, and new development. Oke. Nah, ini kalau bisa dijalankan semuanya ini sebagai suatu strategi, kita bisa mengalami lompatan ini, kita bisa melompati RRC India begitu ya. Iya. Karena dukungan kawasan ya. Jadi banyak dari analisis kita itu mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi itu harus didukung oleh pembangunan kawasan, infrastruktur dan perkotaan gitu. Iya. Jadi memang untuk meningkatkan kualitas tadi masyarakat melalui berbagai hal tadi ya Bang. Jadi dengan membangun kota-kota baru, minapolitan, agropolitan, dan metropolis yang berkualitas lah, kemudian pembagian ekonomi merata dan sebagainya. Jadi memang visi ini sangat luas dan jangka panjang, sudah dari 2008 ya Bang ya. Iya. Dan kita berharap memang pemindahan ibu kota negara ke ibu kota baru Nusantara itu akan segera terlaksana juga dengan Bang Jehan, terima kasih banyak karena sudah berbagi. Satu lagi, silakan. Jadi yang menjadi konsep utama dari visi 2033 itu adalah bagaimana pemerintah itu lead the development. Nah, ini konsepnya namanya public sector led development. Karena berbagai masalah tadi itu salah satunya muncul akibat pemerintah itu kurang aktif ya memimpin pembangunan, hanya menyerahkannya ke bisnis properti. Nah, dengan pemerintah lead the development, bisnis properti ikut semuanya. Nah, disitulah nanti baru dialokasikan yang namanya hunian berimbang, city for all, dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa kita serahkan hanya kepada bisnis properti. Jadi lebih tertata, ya. Jadi otorita IKN ini adalah satu model awal
ya bagaimana pemerintah itu kembali, dulu kita udah punya sebenarnya dulu Perumnas ya, pada tahun 70-an itu Perumnas itu lead the development. Kita lihat bagaimana Depok itu dipimpin Perumnas, lalu developer-developer swasta di sekitarnya juga ada di Medan ya, perumahan-perumahan ya, Perumnas ya, dan BTN di Bandung juga ada Sarijadi, dan di Surabaya juga begitu ya. Nah ini kita kembali lagi Perumnas itu lead the development dan swasta semua mendukungnya begitu. Oke, iya. Terima kasih atas informasinya yang luar biasa, Bang Jehan. Sama-sama. Ya, tetap jaga Mbak Lia. sehat dan Sama-sama, sehat-sehat selamat kita. kembali bertugas. Baik, kasih Mbak Lia. Iya, selamat siang.